Shalom sahabat Iktus, jumpa kembali dalam acara kita Bible Survey. Sahabat, pada perjumpaan kita kali ini saya mengajak sahabat untuk merenungkan Efesus pasal yang ke-6 ayat 1-3. Bagaimana seharusnya anak-anak bersikap terhadap orang tuanya. Jadi kita akan belajar bagaimana anak-anak itu membangun relasi yang baik dengan orang tuanya. Efesus 6 ayat 1-3. Mari kita siapkan hati kita berdoa kepada Tuhan, mohon pimpinan Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih buat kasih-Mu, buat perhatian-Mu, buat kesempatan yang boleh Kau berikan bagi kami untuk kembali belajar dari firman-Mu. Biarlah Kau ambil bagian dalam waktu kami ini. Yang terbaik boleh Kau berikan bagi kami lewat firman-Mu, kami semakin dicerahkan. Engkau pakai hamba-Mu yang sangat terbatas ini, dalam pimpinan Roh Kudus kami serahkan sepenuhnya hidup kami kepada Engkau. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami serahkan sepenuhnya hidup kami dalam tangan Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sahabat, mari kita lihat Efesus pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan, anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Demikianlah sabda Tuhan berbahagia yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Sahabat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca bagian ini, kita tidak lepas dari apa kata Alkitab dalam Efesus pasal 5 ayat 21. Dan ayat 22. Mari kita baca sejenak ayat ini. Efesus 5 ayat 21, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Jadi di sini kita melihat kita diminta untuk merendahkan diri kita kepada siapapun. Dan sikap ini ditentukan dari sikap kita terhadap Tuhan, yaitu takut akan Tuhan. Lalu dilanjutkan dalam ayat 22. Efesus 5 ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Tunduklah. Ini bukan hanya ditujukan kepada suami, tapi bagi kita semua juga. Kata tunduk berarti submit. Ini adalah wujud dari sikap kerendahan hati kita. Nah, sahabat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat sebuah fakta yang terjadi dalam lingkungan keluarga. Jika kita mencermati keadaan sekitar kita, masih terlalu banyak peristiwa-peristiwa yang mengenaskan yang terjadi oleh karena adanya ketidakharmonisan relasi dalam keluarga, terutama dalam hubungan anak terhadap orang tua. Misalnya, sahabat, seorang anak laki-laki tidak ada ekspresi menyesal ketika dia ditangkap oleh polisi karena dia telah membunuh ayah kandungnya. Tidak ada penyesalan karena dia punya alasan yang begitu kuat. Dia membunuh ayahnya karena dia marah, karena sering melihat sikap ayahnya yang selalu menyiksa ibunya yang sangat dicintainya. Jadi peristiwa ini menginformasikan, memberitahukan kepada kita bahwa ternyata ketidakharmonisan hubungan suami istri itu berdampak pada sikap anak terhadap orang tua. Nah, sahabat yang saya kasih, ketika kita membaca tadi sahabat, dalam Efesus pasal 5, ayat 21, dibutuhkan sikap rendah hati. Yang kedua, sifat submit, penundukan diri kita. Karena kalau kita melihat dari Efesus 5 ayat 21 sampai
Efesus 6 ayat yang ke-9, di situ bicara tentang bagaimana kita membangun relasi kita dalam hubungan suami istri, dalam hubungan anak dengan orang tua dengan anak, dalam hubungan kerja antara majikan dan karyawan dengan majikan. Nah, sahabat, jadi tunduk. Jadi tunduk ini bukan hanya berlaku bagi istri kepada suami atau karyawan kepada majikan atau anak kepada orang tua. Sahabat, pada masa sekarang ini sahabat, banyak orang tua sulit menjalankan fungsinya. Dan juga banyak anak-anak yang merasa bingung bagaimana seharusnya bersikap sebagai anak. Masalah ini terjadi oleh karena kedua pihak tidak memiliki pemahaman dari kata tunduk. Nah, bentuk tunduk anak adalah taat. Inilah kewajiban anak terhadap orang tua. Dikatakan tadi dalam ayat 1, saya baca ulang. Ya, sahabat, kita melihat di sini dalam pasal 6 ayat 1, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Perhatikan ungkapan ini, di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Jadi kita diminta untuk taat. Sahabat, jadi bentuk tunduk anak itu adalah taat. Anak-anak tunduk kepada orang tua, bukan oleh karena tuntutan budaya, melainkan taat oleh karena memang Tuhan mau seperti itu. Taat. Jadi ketaatan seorang anak terhadap orang tuanya, itu merupakan bagian dari tekad, bagian dari komitmen seorang anak Kristen. Kenapa menjadi bagian seorang anak Kristen? Karena dia ada di dalam Tuhan. Tadi dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, in Christ. Karena ada di dalam Tuhan, maka sepatutnya anak itu taat kepada orang tuanya. Ya, ini sesuatu prinsip. Jadi, kalau kita sadar sebagai anak, kita percaya kepada Yesus, kita ada di dalam Kristus, maka sepantasnya, selayaknya kita taat pada orang tua. Kenapa demikian, sahabat? Ada 3 alasan untuk taat. Pertama, ini merupakan suatu kewajaran yang bersifat alamiah. Karena kita di dalam Tuhan, dikatakan tadi dalam ayat 1, haruslah demikian. Dalam ayat 1 tadi, Efesus 6 ayat 1, karena kita dalam Tuhan haruslah demikian. Ini suatu kewajaran bagi setiap anak-anak Tuhan. Yang kedua, perintah menaati orang tua itu merupakan wahyu umum. Ya, general revelation. Ya, semua keyakinan kita melihat. Walaupun dia bukan Kristen, dari sejak kecil anak-anak dididik untuk bersikap taat kepada orang tua. Lalu hukuman kewajaran yang ditulis oleh Allah di hati nurani semua manusia, apapun agamanya. Ya, sekalipun dia tidak seiman dengan kita sejak kecil, anak-anak dididik untuk taat. Puji Tuhan. Jadi taat adalah, saudaraku, sebuah komitmen kita. Karena kita ada di dalam Tuhan, seharusnya demikian. Yang kedua, kenapa kita taat? Karena ketaatan itu yang diperintahkan itu merupakan perintah Tuhan. Jadi saya katakan tadi, anak-anak itu taat kepada orang tua, ini bukan tuntutan budaya, melainkan kehendak Tuhan. Karena apa, sahabat? Karena sesuai dengan tuntutan hukum kelima dari Keluaran 20 ayat 12. Di mana dalam Keluaran 20 ayat 12 kita diminta untuk taat kepada orang tua. Hormatilah orang tuamu. Nah, sahabat, jadi ini sesuatu yang menarik yang perlu kita pahami. Yang ketiga, kenapa kita taat? Tadi dikatakan ini
komitmen kita di dalam Tuhan. Harus demikian. Yang kedua, ini merupakan perintah Tuhan. Yang ketiga, karena berisi janji Tuhan. Tadi dikatakan dalam ayat yang kedua, ketiga, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah, puji Tuhan. Sahabat, jadi ada janji bahagia dan panjang umur. Nah, sahabat, kita melihat misalnya dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-20 dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Sahabat, jadi kita melihat di sini janji kebahagiaan dan umur panjang itu melekat pada hukum kelima ini. Sejalan dengan catatan anak, sahabat, kita belajar ada janji yang Tuhan ingin supaya kita perbuat. Puji Tuhan. Nah, sahabat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, beberapa ayat yang coba menolong kita untuk memahami hal ini. Keluaran 20 ayat 12. Dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ini perintah Tuhan yang disampaikan oleh Allah melalui Nabi Musa, di mana mereka umat Israel sedang menuju ke tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan Tuhan. Ulangan 5 ayat 16. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jadi kita diminta untuk menghormati orang tua kita, ayah, ibu kita. Sesuatu yang menarik di sini, ya sahabat, bahwa kita diminta untuk menghormati orang tua kita. Sahabat, puji Tuhan. Jadi kita amati di sini, sahabat, bahwa dikatakan hormatilah ayahmu dan ibumu, dikatakan supaya lanjut umurmu. Dalam Ulangan 5:16, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu. Jadi ini sesuatu yang berkaitan erat dengan masa kita, masa yang di depan kita. Imamat 19 ayat 32. Engkau harus bangun berdiri di hadapan orang ubanan. Ini menunjukkan sikap hormat. Dan engkau harus menaruh hormat kepada orang yang tua. Dan engkau harus takut akan Allahmu, akulah Tuhan. Dari ayat-ayat ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan. Sebagai anak, yang dibutuhkan adalah sikap apa? Menghormati dan menghargai. Menghormati dan menghargai. Lanjut, Imamat 20 ayat 9. Apabila ada seorang yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Ia telah mengutuki ayahnya atau ibunya, maka darahnya tertimpah kepadanya sendiri. Jadi begitu keras aturan bahwa kita harus memberkati orang tua kita, bukan mengutuki. Kita amati sejenak Ibrani 12 ayat 19. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sahabat, sebagai orang percaya, sahabat, ya, kita belajar melihat di sini, sahabat. Sahabat, sebagai orang Kristen, kita harus memandang kesulitan dan penderitaan sebagai sebuah disiplin. Ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Walaupun Allah tidak memberikan alasan mengapa kita harus mengalami sebuah penderitaan tertentu, namun Allah menjelaskan sebuah rinci dan hati-hati tentang apa yang Ia lakukan, yaitu Allah memperlakukan kita sebagai orang Kristen seperti
seorang ayah yang bijaksana memperlakukan anak-anaknya. Allah mendisiplinkan orang Kristen demi kebaikannya dan supaya beroleh bagian dalam kekudusannya. Nah, perspektif ini membuat penderitaan orang Kristen yang sedang mengalami pergumulan terasa jauh lebih ringan. Karena sebagai orang percaya kita tidak perlu lagi bertanya-tanya apa yang sudah Tuhan lakukan sehingga Allah menghukumnya. Jadi bagaimana hatinya Allah? Ya, kita sebagai anak Tuhan tahu kalau Allah itu mengizinkan kita mengalami kesulitan untuk disiplin. Seperti seorang ayah yang mendisiplinkan kita karena kita melakukan hal yang salah. Kita menghormati orang tua kita. Lebih-lebih Tuhan kita yang memberikan perintah kepada kita untuk menghormati orang tua kita. Jadi sahabat, sebagai anak kita menghormati dan menghargai. Sahabat, apakah mereka pantas atau tidak kita hormati, hargai? Dengarkan, ini bukan sebuah pilihan. Mungkin kau berkata, bagaimana mungkin saya harus menghormati dan menghargai orang tua saya? Pada kenyataannya saya diperlakukan tidak baik oleh orang tua saya. Seorang anak, dia menjerit. Ketika dalam sebuah retret, dia menjerit, dia teriak, anak SMA. Dia menjerit dan dia benci kepada bapaknya. Pada bapaknya seorang gembala. Ya, dia teriak. Saya katakan, alirkan pengampunan dalam sebuah altar call. Jangan menyimpan kebencian. Tiba-tiba anak ini menjerit. Saya lalu menghampiri, saya doakan dia, lalu saya konseling. Kenapa dia benci? Karena ayahnya seringkali marahin dia. Karena ayahnya terakhir menghukum dia di kamar mandi. Dan dia dikunci kamar mandinya dan tidak diberi makan sampai dia menangis. Namun saya tidak mau terjebak dengan alasannya dia kenapa benci orang tuanya. Saya tanya, saya yakin, ya, bagaimanapun kau anggap ayahmu jelek, saya ingin tahu apa yang menjadi dasar ayahmu sampai melakukan itu. Dia bilang, mengaku akhirnya, saya enggak nurut, uang SPP yang harus disetorkan saya gunakan untuk yang lain. Dan itu membuat ayah saya marah karena ayahnya sendiri banyak bergumul tentang ekonomi, sudah berjuang untuk biaya sekolah anaknya, tapi justru anaknya lakukan itu. Saya katakan, cintailah ayahmu, selesai dari retret ini kamu ketemu papamu dan minta ampun. Kenapa sahabat? Menghormati dan menghargai orang tua bukan sebuah pilihan, tapi adalah perintah. Sahabat, hari ini kita belajar, ya, bagaimana kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak, kita belajar untuk memiliki sikap yang benar terhadap orang tua kita, sahabat. Hari ini kita diingatkan betapa pentingnya kita memiliki sikap hormat kita kepada orang tua kita. Sahabat, ya, kita belajar hari ini bagaimana seharusnya kita bersikap supaya kita mengalami masa depan yang bahagia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, hari ini kami boleh belajar bagaimana seharusnya kami bersikap terhadap orang tua kami. Biarlah kami boleh menyadari posisi kami sebagai anak. Karena kami diberikan sebuah anugerah memiliki ayah dan ibu kami. Biarlah firman Tuhan ini mendorong kami menyadari ketaatan adalah sebuah perintah dan mendatangkan janji. Terjemahkanlah firman-Mu dalam setiap hati kami. Kami bersyukur, kami berdoa mohon berkat Tuhan bagi kami. Berkati setiap kami kalau ada dari kami sebagai anak-anak yang terluka karena sikap orang tua kami. Alirkanlah pengampunan kepada setiap anak kami. Kami bersyukur, mohon berkat Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.